Diduga pelaku pencurian yang melompat seperti Spiderman akhirnya dapat rekap dan pidum setelah dari gedung ke gedung. Polisi gerbek judi sabung ayam milik oknum anggota Polsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual akan kami hadirkan pada Borgol edisi hari Rabu 18 Agustus 2021. Bersama saya Misbahul Munawaroh, inilah Borgol selengkapnya. Pelaku pencurian kabel yang dijuluki sebagai Spiderman yang dikenal licin dengan aksinya melompat dari gedung ke gedung berhasil ditangkap polisi. Pelaku terpaksa dilumpuhkan timah panas petugas karena berusaha kabur saat ditangkap. Dia melompati, akhirnya tertangkap di gedung terakhir karena tidak bisa melarikan diri lagi. Rekaman video amatir ini memperlihatkan saat polisi melakukan penangkapan terhadap Johan Arsianto, pelaku pencuri kabel yang dijuluki Spiderman. Dalam penangkapan ini, petugas harus bekerja ekstra keras karena pelaku melompat dari gedung ke gedung untuk menghindari sergapan petugas. Tak mau kehilangan targetnya, unit Pidum dan tim anti khusus bandit Polrestabes Palembang langsung mengepungnya membuat pelaku terdesak di gedung terakhir. Petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan sebutir timah panas hingga pelaku tak bisa berkutik lagi. Penangkapan pelaku berawal dari laporan karyawannya PT Widya Pratama Perkasa yang melaporkan kehilangan kabel listrik di gudang serta perusahaan. Akibat tindakan pelaku tersebut, PT Widya Pratama Perkasa mengalami kerugian 3,9 juta rupiah. Dia mengambil kabel listrik itu di TKP. Panjangnya kami sedang cek berapa panjangnya. Kerugian juga korban sudah sedang menghitung. Kita amankan pelaku dan kita proses untuk pertanggungjawaban ke perbuatannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang dijuluki Spiderman ini terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kepergok mencuri kabel listrik milik PLN di kawasan Jakabaring Sport City Palembang. Komplotan pencuri yang berjumlah 5 orang diringkus polisi. Para pelaku ditangkap polisi yang sedang berpatroli. 5 pelaku pencurian kabel milik PLN di area Jakabaring Sport City Palembang ini diringkus polisi. Mereka ditangkap saat sedang melakukan aksi pencurian kabel di belakang Rusun Nawa, Jalan Gubernur Haji Bastari, Kelurahan 15 Ulu, Palembang. Pelaku ditangkap tim Hunter Samapta Polrestabes Palembang yang tengah berpatroli. Kelima tersangka yakni Dedi Setiawan, Aryadi Apriani, Yanto, dan Basin merupakan warga Jalan Abi Kusno, Kecamatan Kertapati, Palembang. Komplotan ini melancarkan aksinya dengan cara menggali tanah, kemudian memotong kabel menggunakan gergaji besi. Dari aksinya ini, pelaku telah mengambil kabel listrik yang diduga milik PLN dengan panjang sekitar 100 meter. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi menyatakan pihaknya telah mengamankan pelaku yang diduga pencuri kabel milik PLN. Samapta Polrestabes Palembang mengamankan kurang lebih sekitar 5 orang yang kita duga mereka melakukan pencurian kabel. Ya, kita belum tahu, kita masih kami dalami itu kabel Telkom apakah telepon listrik. Saat ini pelaku masih diamankan untuk dapat dikembangkan kasusnya. Mereka terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Subdit Jataras Polda Sumatera Selatan menggerebek lokasi judi sabung ayam dan judi dadu kuncang yang beromset puluhan juta rupiah per hari. Polisi menahan 2 tersangka, salah satunya oknum anggota polisi berpangkat Aibtu sebagai pengelola lokasi perjudian. Dari rekaman video amatir, lokasi perjudian berada di perkebunan kelapa sawit wilayah Tutuban, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Subdit Jatantras mengamankan puluhan orang di lokasi kejadian dan sebagian lagi berhasil kabur melarikan diri. Dari baris ini, Polisi juga mengamankan sebanyak 83 kendaraan roda 2 dan diangkut ke Polda Sumatera Selatan untuk dilakukan pendataan. Polisi memintai keterangan 13 orang saksi yang berada di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, polisi menetapkan 2 tersangka yakni Bambang dan Sayuti 35 tahun. Sedangkan 2 tersangka sebagai pengelola berhasil melarikan diri saat penggerebekan berlangsung. Dari salah satu tersangka yang diamankan adalah oknum anggota polisi berpangkat Aibtu, dinas di salah satu polsek di wilayah hukum Polres Ogan Komering Ilir. Oknum polisi ini diketahui sebagai pihak pengelola dari arena perjudian. Selain barang bukti judi sabung ayam berupa uang, gelanggang, dan ayam aduan, polisi juga mengamankan peralatan judi dadu koprok. Dalam sehari, arena perjudian ini menghasilkan omset puluhan juta rupiah. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Supriyadi menyatakan, pihak pengelola arena judi sabung ayam dan judi dadu koprok adalah oknum anggota kepolisian. Oknum yang berdinas di polsek tersebut mengaku, baru 1 bulan terakhir membuka arena perjudian dengan omset 10 juta rupiah dalam sehari. Oknum anggota Polri, ya. Garis bawahi bahwa ini adalah oknum anggota Polri. Dari keterangan yang bersangkutan baru 1 bulan yang bersangkutan. berapa Pak total penghasilan dia Pak? Untuk penghasilan 1 hari bisa mencapai 10 juta. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 pengelola lainnya yang melarikan. Dari rekaman video amatir, lokasi perjudian berada di perkebunan kelapa sawit wilayah Tutupan, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Subdit Jatantras Polisi tembak spesialis pembobol 8 minimarket di Palembang. Informasinya sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Unit Reskrim Polsek Kemuning Palembang meringkus 2 dari 5 pelaku spesialis bobol minimarket yang melakukan aksi di 8 TKP. Terakhir komplotan ini menggasak uang berangkas puluhan juta rupiah. Uangnya digunakan membeli perhiasan istri, pesta narkoba, dan bermain judi online. Salah satu pelaku terpaksa ditembak petugas karena berusaha kabur saat penangkapan. Gusti 22 tahun dan Romi 21 tahun berhasil ditangkap, sedangkan ketiga rekan pelaku berhasil kabur. Komplotan spesialis bobol minimarket ini ditangkap saat sedang beraksi Jumat dini hari dan didapati barang bukti berupa palu, pahat, dan obeng. Komplotan ini mempunyai peran masing-masing. 3 pelaku mengawasi situasi, sedangkan 2 pelaku lain masuk ke dalam minimarket. Modus para pelaku dengan cara naik ke lantai 2 dan merusak jendela dan pintu. Pelaku juga mematikan aliran listrik agar aksi mereka tidak terekam kamera CCTV. Dalam sebulan terakhir ada 8 TKP minimarket yang menjadi korban komplotan ini. Terakhir, komplotan ini menggasak berangkas minimarket dan menggasak uang puluhan juta rupiah. Gusti yang mendapat bagian sebesar 40 juta rupiah mengaku membelikan istrinya perhiasan emas. Uang juga dibelikan sabu seharga 10 juta rupiah untuk berpoya-poya sambil bermain judi online. Seberapa duit yang dibelikan? 10.000. 10 juta ya? Iya. Terus apa lagi? Emas. Emas berapa? Emas kurang lebih 5 jutaan. Terus informasinya ketahuan judi slotnya? Iya. Kapolsek Kemuning Palembang AKP Heri menyatakan terakhir para pelaku menggasak uang di berangkas sebesar 58 juta rupiah. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku dan memburu 3 pelaku lain. Benar, pelaku pada kesempatan yang 2 kali melakukan itu dia membongkar berangkas uang sebesar 58 juta rupiah ya. Polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor milik para pelaku. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Oknum pejabat Kepala Desa Taba, Kecamatan Saling, Kabupaten 4 Lawang bersama anaknya tega mengeroyok seorang penyandang disabilitas hanya karena permasalahan sepele. Korban yang tidak berdaya dipukul dan dibacok hingga mengalami luka yang cukup parah. Diduga dilatar belakangi hal sepele gara-gara seorang kurir yang salah mengantarkan paket pesanan korban ke rumah pelaku. Membuat Juarsya, oknum pejabat Kepala Desa Taba, Kecamatan Saling, Kabupaten 4 Lawang mendatangi rumah korban Paryadi, warga Desa Sukakaya, Kecamatan Saling, dan langsung memarahi korban. Tak sampai di situ, sambil melontarkan caci maki, Juarsya langsung memukul wajah korban yang merupakan penyandang disabilitas hingga korban terjatuh. Tak lama berselang, tersangka Devin, anak pelaku, datang sambil menghunus sebilah parang dan langsung membacok korban tepat di bahu sebelah kanan.
Istri korban yang berusaha melerai nyaris jadi korban. Beruntung korban selamat dan berhasil melarikan diri. Melihat korban terluka, kedua pelaku langsung melarikan diri. Sementara korban langsung dilarikan warga ke rumah sakit umum daerah. Esoknya kedua pelaku menyerahkan diri ke Polsek Tebing Tinggi. Tidak tahu masalahnya? Tidak tahu masalahnya. Oh, sebelumnya tidak ada ribut-ribut kan sama dia? Sama tersangka tidak? Baik-baik kan? Datang ke bawah langsung ngomong dengan laki aku, katanya kau tuh menyebut nama laki aku kan, kau tuh katanya gara-gara kau tadi anakku jadi luka, dia langsung nunjuk aja itu. Langsung ninju. Lakiku. Iya, langsung ninju lakiku dan tuh langsung gelut dia berdua tuh. Tapi wong banyak kan dipisah, wong tidak terpisah lagi. Datang anaknya dari pojok bawa parang. Kapolsek Tebing Tinggi Kompol Asep Sumpena menyatakan kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan barang bukti sebilah parang turut diamankan dari tersangka. Melakukan kekerasan terhadap RP dan itu merupakan tetangganya. Status pelaku sudah tersangka, Pak? Telah ditetapkan selaku tersangka. Kedua tersangka bakal dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP dengan pengeroyokan yang menyebabkan luka dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Unit Ranmon Polrestabes Palembang meringkus pelaku bobol rumah serta jamret. Pelaku diringkus usai melakukan aksi penjamret di kawasan Silaberanti, Palembang. Anton Juniadi, pelaku bobol rumah disertai penjamretan ini tak bisa berkutik saat digiring petugas ke Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap usai melakukan aksi jamret di Jalan Sabta Pesona, Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Awalnya pelaku melakukan aksi bobol rumah warga dengan modus menjebol jendela rumah korban. Usai berhasil melakukan pencurian di rumah korban, pelaku kemudian melakukan aksi jamret lantaran melihat seorang pria yang tengah asik bermain handphone di pinggir jalan. Namun naas sepeda motor pelaku terjatuh dan dikejar warga dan polisi yang tengah berpatroli. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi menyatakan pelaku ditangkap usai melakukan aksi penjamret. Jadi si pelaku ini inisialnya AT, dia setelah melakukan pencurian masuk ke dalam rumah orang 363, dia juga melakukan 365 di jalan ya, karena ada kesempatan ya dia dilakukan itu. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Belum sempat panen ganja, Renaldi keburu tertangkap polisi. Informasinya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi.
Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn Reborn hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Satuan Narkoba Polres Muara Enim mengamankan Renaldi. Warga Karang Asem, Kecamatan Lawang Kidul ini diamankan petugas karena kedapatan menanam ganja di kebun miliknya. Penangkapan Renaldi ini berdasarkan informasi yang didapat polisi. Setelah dilakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 bulan, polisi mengamankan puluhan pohon ganja di kebun milik pelaku yang sedang tertidur saat diamankan petugas. Pelaku telah menjadi target operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Muara Enim. Renaldi mengaku ganja yang ditanamnya ini rencananya akan diedarkan di wilayah Tanjung Enim. Sedangkan bibit ganja diperoleh pelaku dari temannya yang saat ini dalam pengejaran petugas. Sialnya belum sempat menikmati hasil, pelaku keburu dicokok petugas. Pelaku juga mengaku dirinya tergiur dengan hasil penjualan ganja. Apabila memasuki masa panen, pelaku sendiri tidak menggunakan ganja. Melihat hasil penjualan ganja, pelaku yang bekerja sebagai buruan harian ini tergiur untuk menanam ganja. Ini rencana di mana tuh barang kamu sudah panen? Nanam Dijual. atau penampung atau gitu ngecer. Ngecer. Kasat Narkoba Polres Muara Enim AKP Rahmat Aji Prabowo menyatakan pihaknya mengamankan 20 batang ganja berusia 2 bulan yang ditanam tersangka di kebun miliknya serta senjata api rakitan beserta amunisinya. Setelah salat subuh kita lakukan penggerbekan dan didapatlah satu tersangka dengan barang bukti. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Muara Enim, Edwan Sasatria, iNews melaporkan. Seorang pria di Palembang ditangkap unit Reskrim Polsek Ilir Barat 2, Palembang karena terlibat pembunuhan temannya sendiri. Pembunuhan ini bermotif hutang narkoba korban kepada pelaku.
Asep Putra, 36 tahun, warga Jalan Kironggo Wirosantiko, Kelurahan 30 Ilir ini terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kakinya karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Asep ditangkap setelah buron selama 2 bulan karena terlibat pembunuhan terhadap temannya sendiri, Riko Sanani, 23 Mei 2021 lalu. Asep Setiawan mengaku membunuh korban lantaran membela diri. Saat itu korban membacoknya terlebih dahulu hingga dirinya mencabut pisau yang dibawanya, lalu menusuk dada korban hingga tewas. Usai menusuk korban, Asep kemudian kabur ke Desa Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Membela diri aku. Ya, ngapa bela diri? Ya karena dia ngapak ya aku. Pasalnya ngapa lah dia ngapak kau? Kapolsek Ilir Barat 2 Palembang Kompol Ihsan menyatakan motif hasil pemeriksaan sementara motif pembunuhan hanya gara-gara hutang narkoba korban kepada pelaku. Karena mungkin ada cekcok masalah narkoba dan masih masalah narkoba, korban tadi belum bayar atau bagaimana kita belum ungkap, masih kita lakukan penyelidikan. Dan pada waktu di TKP tiba-tiba si pelaku ini sudah membawa sajam dan langsung melakukan penusukan. Akibat perbuatannya terancam pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Guntur Riansah, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Misbahul Munawwaroh beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Warga Prabu Mulih kesulitan mendapatkan oksigen. Pedagang pernak-pernik HUT RI meradang. Lembut dan legitnya kek durian kreasi laris manis saat PPKM. Pemirsa, 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada iNews Sumsel hari ini, Rabu 18 Agustus 2021. Bersama saya Putri Jolanda, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama, pemirsa. Warga Kota Prabu Mulih yang kini tengah menjalani isolasi mandiri di rumah karena terpapar virus COVID-19 dan pasien dengan gejala pernafasan sudah sepekan kesulitan mendapatkan oksigen di apotik. Warga Kota Prabu Mulih dan warga Kabupaten Pali harus menelan rasa kecewa karena kesulitan mendapatkan oksigen yang dibutuhkan keluarga yang sedang sakit. Kelangkaan oksigen sendiri telah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Warga berharap kelangkaan yang terjadi dapat segera ditanggulangi oleh pemerintah. Mengingat saat ini cukup banyak warga yang menjalani isolasi mandiri dan membutuhkan banyak oksigen. Rudi salah satunya. Ia bersama istri rela mendatangi setiap apotik dan toko alat-alat kesehatan untuk mencari dan mendapatkan oksigen bagi orang tuanya yang tengah dirawat di rumah sakit. Kosong katanya. Sudah cari kemana aja, Pak? Baru di sini lah. Sudah nanya dari mana? Kosong juga. Ini rencananya tabung oksigen untuk apa ya? Pasien.
cadangan. Saya dari mana, Pak? Dari Muara II sini lah. Apa di rumah sakit nggak ada oksigen, Pak? Habisan nggak ada dari. Kelangkaan oksigen di Kota Prabu Muli sendiri, menurut Rio Faris, sudah terjadi sejak Februari. Untuk sementara, ia sendiri tidak menyediakan penjualan tabung dan isi ulang oksigen karena harga yang didapat terlalu tinggi hingga mencapai 3 jutaan satu setnya. Kosong barangnya, kayaknya harganya mahal, tinggi. Kita tidak pernah jual. Kalau normal berapa, Pak? Apa? Kalau normal harganya berapa? Sekitar 925 lah. Itu udah lengkap itu. Satu set ya? 9,5 tergantung inilah, kadang-kadang kan ongkos kirim. So, kalau nak cepat pakai ini ya ongkosnya agak mahal. Kalau sekarang penawarannya berapa tadi? Regulatornya aja udah sampai 600-an. Itu regulator doang itu. Terjadinya kelangkaan oksigen bukan hanya terjadi di apotek dan toko alat-alat kesehatan saja. Berbagai rumah sakit yang ada di Prabu Muli ini juga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Dari Prabu Muli, Bari Rima, iNews melaporkan. Sementara itu, sebagai bentuk protes kepada KONI Sumsel, puluhan atlet Sumsel serta pelatih cabur yang akan turun di ajang PON Papua menggelar aksi pengumpulan dana di kawasan Simpang 5 DPRD Sumsel. Puluhan atlet ini berharap KONI Sumsel segera memberikan bantuan alat pertandingan yang masih belum terrealisasi sampai saat ini. Sebanyak 50 orang lebih atlet Sumatera Selatan serta para pelatih cabur menggelar aksi pengumpulan dana di kawasan Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan. Aksi ini mereka gelar sebagai bentuk protes kepada KONI Sumatera Selatan yang masih belum merealisasikan kebutuhan alat pertandingan bagi para atlet Sumatera Selatan. Terlebih saat ini, waktu persiapan menjelang PON Papua kurang dari 2 bulan lagi. Selain itu, mereka juga berharap dana pembinaan yang tertunggak segera dicairkan. Tinggal 2 bulan, kurang dari 2 bulan lagi, tapi kita belum ada kejelasan masalah perlengkapan pertandingan, terus uang pembinaan anak-anak juga sampai sekarang belum dibayarkan. Jadi itu timbul keresahan para atlet dan pelatih terhadap KONI Sumatera Selatan. Kita juga sudah menghadap ke gubernur, cuman sampai sekarang belum ada kejelasan. Makanya kita ngambil sikap, kita mencari usaha sendiri untuk mengadakan penggalangan dana ini. Terkait dengan aksi ini, KONI Sumatera Selatan mengaku kecewa dengan apa yang dilakukan oleh para atlet dan pelatih. KONI Sumatera Selatan memastikan dana pembinaan atlet sudah dibayarkan, sedangkan alat pertandingan masih dalam proses pengadaan karena terkait dengan mekanisme pencairan dana. KONI Sumatera Selatan juga mengakui aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh para atlet dan pelatih ini telah mencoreng nama baik Sumatera Selatan di kancah olahraga nasional. Ini sungguh memalukan bagi kita sebagai seorang patriot olahraga. Jalur apa sih yang tidak bisa dikomunikasikan? Semua jalur sudah kita buka. Komunikasi, baik pelatih, semua ada. Tapi ya itu tadi, maksakan kehendak supaya kita malu, gitu kan. Ya silakan kita malu bersama. Bagi kami pengurus KONI, kami sudah bermaksimal. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pedagang pernak-pernik hari ulang tahun Republik Indonesia di Kabupaten Ogan Komering Ilir meradang. Pasalnya masa pandemi saat ini menyebabkan pendapatan mereka anjlok. Raut sedih terpancar dari para pedagang pernak-pernik HUT RI di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pendapatan yang didapat jauh dari yang diperkirakan, bahkan penjual atribut kemerdekaan ini dalam sehari pernah tidak ada pembeli sama sekali. Pedagang musiman ini mengaku meradang dan merugi. Pendapatan mereka sangat jauh dibanding sebelum masa pandemi. Jika tahun-tahun sebelumnya pendapatan mereka mencapai 100 hingga 200 ribu per hari, namun saat ini mereka harus gigit jari. Mirisnya lagi, dagangan mereka pun bukan milik sendiri, melainkan menjualkan milik orang lain dengan sistem bagi hasil.
Ya. Keuntungan bisa nyampai 100-200 Per harinya? per hari. Itu sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Nah sekarang? Sekarang udah di bawah normal. Berapa dek per hari? Paling 70, kadang 60, kadang tidak dapat. Kadang juga dapat? Iya, dapat untuk makan. Ya belum pandemi kadang-kadang datang tuh 5.000. Jadi kalau 10 ekor tuh 50.000. Oh berarti sebelum pandemi kemarin bisa menghasilkan 50.000 kan? Ini karena pandemi aku jatuhkan 10 kalau bisa. Kalau nggak laku ya asal lakunya. Pedagang berharap pandemi segera berlalu agar ekonomi kembali normal. Dari Oki Fitriadi, iNews melaporkan. Gubernur Sumsel hadiri rapat paripurna DPRD 4 Lawang. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Anda masih bersama kami pemirsa. Rapat paripurna DPRD 4 Lawang dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten 4 Lawang yang ke-14 berlangsung hikmat. Gubernur Sumsel Herman Deru menghadiri acara tersebut.
Hadir dalam acara tersebut diantaranya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Bupati Empat Lawang Djonci Muhammad, Wakil Bupati Julius Maulana, serta segenap ketua dan anggota DPRD juga unsur Forkompimda Kabupaten Empat Lawang. Bupati Empat Lawang Djonci Muhammad dalam sambutannya mengatakan, Empat Lawang merupakan kabupaten termuda di Sumatera Selatan. Di usianya yang ke-14 kini, mulai berbenah dan berusaha duduk sejajar dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, dengan peringatan hari ulang tahun ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan diri baik secara retrospektif, introspektif, dan prospektif demi kemajuan Kabupaten Empat Lawang ke depan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi langkah pembangunan, program maupun pencapaian yang telah dilakukan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Empat Lawang di bawah kepemimpinan Djonci Muhammad dan Julius Maulana selama ini yang mengusung visi dan misinya menuju Empat Lawang Madani. Dalam tahun ke-14 ini sudah sangat terlihat jejak pembangunan yang dilaksanakan, khususnya di kepemimpinan Pak Djonci, Pak Julius ini. Derap langkah pembangunan ini begitu kentara, terlihat oleh baik pendatang maupun masyarakat Empat Lawang itu sendiri. Saya minta untuk terus ditingkatkan sinergitas, kerjasama baik, dilimpahkan. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda mengunjungi pasien isolasi mandiri di Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Selain memberikan semangat, bantuan berupa sembako dan obat-obatan terus digulirkan dengan harapan warga yang menjalani isolasi mandiri tidak perlu keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menekan penyebaran virus COVID-19, berbagai cara dilakukan pemerintah Kota Palembang. Salah satunya dengan memberikan perhatian kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda mengantarkan langsung bantuan berupa sembako, obat, dan vitamin ke rumah warga yang terpapar virus COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah, salah satunya Lukman, warga di Jalan Papera, Kecamatan Sungai Pangeran, dan Suryanto, warga Jalan Serma Ismail, Kecamatan Sungai Pangeran. Wakil Wali Kota Palembang berharap dengan adanya bantuan yang diantar langsung ke rumah warga isolasi mandiri, mereka tidak keluar rumah untuk mendapatkan sembako, sehingga mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19. Tentu harapan kita selaku tokoh masyarakat dan mereka saat ini tidak bisa melaksanakan tugasnya, mereka tetap harus menjaga kesehatan dengan baik sehingga bisa beraktivitas kembali. Dan kita hari ini mengunjungi dengan memberikan semangat dan juga bantuan. Harapan kita seluruh tokoh masyarakat, khususnya ketua RT, ketua RW yang melaksanakan tugas tengah-tengah masyarakat yang selalu memberikan pelayanan, tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan baik sehingga mata rantai penyebaran COVID-19 ini betul-betul bisa kita putus ya. Wawako menghimbau kepada warga untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan vaksinasi yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Dalam waktu 1 pekan, sektor perkebunan dan pertanian digenjot oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menyiapkan komoditas unggulan untuk diekspor ke luar negeri. Total ada 7 produk yang diekspor senilai 138 miliar rupiah di Pelabuhan Bom Baru, Palembang. Pemerintah Provinsi Sumsel bersama 17 daerah lain di Indonesia melakukan ekspor serentak ke 11 negara. Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan ekspor Sumsel kali ini didominasi oleh RBD palm oil sebanyak 3.500 ton, seharga 47,2 miliar rupiah. Lalu kayu olahan 12.311 meter kubik seharga 35,1 miliar dan karet lempengan lembaran 1.881.396 kg seharga 35 miliar. Lalu Pal Cornell X-Pillar 5.400 ton seharga 10,6 miliar. Kelapa 3.236.200 kg seharga 8,5 miliar.
Selanjutnya santan 13.200 kg senilai 1,4 miliar dan tepung kelapa 16.500 kg seharga 90 juta. Komoditas ekspor tersebut menembus pasar Tiongkok, Malaysia, Hong Kong, India, Montenegro hingga Rusia. Menurut Deru, hasil komoditas perkebunan dan pertanian ini diekspor dalam bentuk hasil jadi. Ia pun berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Herman Deru juga berharap pelabuhan Tanjung Carut, Banyuasin berjalan sesuai perencanaan untuk meningkatkan ekspor. Tidak boleh langsung puas dengan nilai dalam waktu seminggu kita bisa ekspor seperti ini, tapi kita masih ada kendala atau kendala kita. Jika saja pelabuhan ini fasilitasnya lebih dari ini, tentu kita sudah bisa sejajar dengan provinsi-provinsi di Jawa. Untuk itu tadi salah satu poin yang saya minta kepada Menteri Pertanian untuk sesuai dengan rencana awal Sumatera Selatan adalah Dengan mengekspor komoditas yang telah diolah, maka nilai ekspor yang dilakukan meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita lembut dan legitnya kek durian, kreasi laris manis saat PPKM. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Gubernur Sumsel Herman Deru membagikan sembako berupa beras kepada warga yang terdampak PPKM di gedung YPU Himpunan Mahasiswa Islam Jalan Teradial, Kota Palembang. Acara ini sekaligus deklarasi Satgas Penanggulangan COVID-19 Karhutla Sabtu pagi.
Bentuk kepedulian dan perhatian Gubernur Sumsel Hermanderu kepada masyarakatnya di tengah pandemi COVID-19 patut diapresiasi. Pasalnya masing-masing warga mendapatkan 10 kg beras. Dengan menggandeng HMI cabang Kota Palembang, Gubernur Sumsel Hermanderu mendistribusikan untuk 1.000 kepala keluarga yang terdampak COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selain itu, Gubernur Sumsel Hermanderu mendeklarasikan Satgas Penanggulangan COVID-19 dan Karhutla. Khusus Karhutla, Hermanderu ingin HMI Palembang memberikan edukasi kepada masyarakat di daerah yang rawan terbakar, seperti Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin untuk tidak membakar lahan. Sementara itu, Ketua HMI Palembang Ulil Mustafa mengatakan bentuk edukasi dengan terjun langsung ke lapangan dan membuat seminar Karhutla. Ini salah satu tugas HMI yang saya harapkan itu adalah menambah kesadaran masyarakat, karena mereka ini kan intelektual. Bukan berarti mereka ini harus megang selang di lapangan, bukan. Tapi bagaimana para HMI, para mahasiswa ini turun ke lapangan mengajak masyarakat untuk sadar bahwa membakar lahan itu pasti merugikan. Karhutlah itu sendiri, itu rencananya kita akan mengedukasi masyarakat terkait beberapa hal yang harus dijaga, khususnya menjaga lingkungan. Pembakaran secara apa ya, nanti dibakar, pembakaran lahan misalnya, itu jangan sampai dibakar. Nantinya Satgas ini akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di daerah untuk mengedukasi dan mencegah kebakaran lahan dan hutan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Bagi para pecinta buah durian, Anda wajib mencicipi kek durian berbahan dasar durian yang kini sedang banyak digandrungi. Perpaduan rasa kuat dari buah durian dan lembut serta legitnya bolu membuat kek durian ini begitu menggoda di lidah Anda, para pecinta kuliner. Usaha ini sangat membantu di tengah pandemi COVID-19 ini. Berikut liputan selengkapnya. Selain buah durian sebagai bahan dasar utama pembuatannya, untuk membuat kek durian ini juga dibutuhkan telur ayam, tepung terigu, gula pasir, minyak, hingga susu kental manis. Yang pertama harus dilakukan ialah mencampur seluruh bahan yang telah disiapkan, kemudian di blender hingga halus. Setelah itu masukkan adonan yang sudah halus ke dalam loyang berbentuk bulat. Kemudian panggang adonan tersebut selama kurang lebih 45 menit. Dengan suhu 150 derajat Celcius. Setelah mengembang, keluarkan kue bolu dari dalam oven dan dinginkan. Kemudian buat krim durian dengan mencampurkan krim dan buah durian yang telah dikupas hingga menjadi satu adonan. Selanjutnya iris kue bolu menjadi 3 lapisan. Lalu oleskan setiap lapisan kue bolu ini dengan krim durian yang sebelumnya telah dibuat. Setelah 3 lapisan ini diolesi krim durian, lanjutkan mengolesi krim durian hingga menutupi seluruh bagian kue bolu ini. Kemudian yang terakhir, taruh beberapa potongan buah durian di bagian atasnya. Dalam sebulan pembuat kue kek durian, Rosalina menjual 100 loyang kek durian per bulannya. Rasanya yang lembut dan legit membuat kek durian ini banyak diminati oleh warga Kota Palembang. Jadi makan kek durian, Gimana rasanya? keknya lembut, duriannya terasa, duriannya sangat premium. Terus lapisannya terasa. Terus ini tahu dari mana? Tahu dari Instagram. Terus harganya mahal nggak menurut kamu? Harganya sangat terjangkau. Bolu ya jenisnya apa? Iya, kek spong dia, spong kek. Itu selalu kita cari ide menu apa yang kira-kira bisa digabung dengan durian. Nah ini ada kita bikin kek durian. Jadi di dalamnya juga ada fla duriannya asli. 3 lapis, kita lapisin dengan fla durian asli, kemudian atasnya, dan di atas sekali kita topping dengan durian buahnya langsung. Satu loyang kek durian ini dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga Rp350.000 tergantung dari ukuran yang dipesan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada iNews Sumsel hari ini. Saya Putri Jolanda, sampai jumpa.
berita ekonomi. Baru dan berbeda.